Nah, peringatan keras malam ini dari GCC. Dalam pengarahan pertama kalinya oleh Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, beliau mengecam apa yang disebut sebagai agresi keji Iran terhadap negara-negara Teluk. Silakan dengarkan. Negara-negara GCC menegaskan kembali hak mereka yang lekat untuk membela diri sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan, integritas wilayah, warga negara dan penduduk mereka tanpa meninggalkan komitmen mereka, komitmen yang tak tergoyahkan untuk menghindari segala bentuk eskalasi berbahaya yang tidak menguntungkan siapapun. Negara-negara GCC tidak mencari perang. Mereka menginginkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas yang memang layak didapatkan oleh semua bangsa. Masih bersama saya di studio, koresponden senior Timur Tengah I24 News English, Ariel Osran. Ariel, ada lebih banyak kecaman di sini yang datang dari GCC. Tapi apa tujuannya? Terutama dengan upaya untuk mengambil lebih banyak tindakan bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, Bahrain telah mengajukan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang hari ini dibahas oleh Dewan Keamanan dan kemungkinan bisa diajukan untuk pemungutan suara besok. Itu akan memungkinkan atau tidak harus memaksa seperti yang tertulis dalam naskah aslinya. Namun, setelah pihak Bahrain melunakkan bahasanya, tetap saja naskah ini akan memungkinkan semua tindakan yang diambil untuk menjaga selat tetap terbuka, termasuk aksi militer. Dan kita melihat bahwa negara-negara Teluk sangat terdampak oleh serangan Iran dan penutupan Selat Hormuz. Jika kita melihat total serangan terhadap 6 negara GCC serta Yordania, kita berbicara tentang lebih dari 6.246 serangan. Ini terdiri dari 1.500 serangan rudal, 4.700 serangan drone. 40% dari serangan tersebut menargetkan Uni Emirat Arab saja. Arab Saudi lebih dari 1.000 drone Iran diluncurkan ke wilayahnya. Jadi kita melihat bahwa hal ini sangat berdampak pada negara-negara Teluk. Tapi mereka juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk melangkah lebih jauh ke depannya, guna mencegah intimidasi tambahan dari Iran. Seperti yang mereka sebutkan, bahwa mereka tidak akan bisa memberlakukan blokade atau mengambil alih Selat Hormuz, seperti yang kita lihat sekarang. Dan juga tidak akan bisa melakukan serangan drone dan rudal dalam skala yang baru saja saya sebutkan di masa depan. Jadi mereka khawatir bahwa gencatan senjata apapun yang sedang dibahas saat ini tidak akan mengatasi ancaman jangka panjang yang berasal dari Iran. Dan yang juga kita lihat adalah Iran mencoba untuk melemahkan persatuan GCC dengan mengatakan bahwa Iran dan Oman akan membahas masa depan Selat Hormuz. Mencoba untuk memilih mata rantai terlemah di GCC. Ini bukanlah sebuah kesatuan yang solid. Ada berbagai macam posisi, mulai dari Uni Emirat Arab dan Bahrain yang berada di kubu yang lebih keras. Dan jelas Oman, Qatar, dan kubu yang lebih lunak. Arab Saudi agak tidak konsisten dalam pernyataan publiknya. Dan mereka tidak akan bertindak, kecuali ada kesepakatan bulat di antara 6 negara GCC. Jadi Iran menyadari hal ini. Iran mencoba memanfaatkan situasi ini, tetapi namun negara-negara Arab Teluk ini tetap berusaha, tidak hanya mengambil tindakan bersama, tetapi juga mencoba mendapatkan dukungan internasional untuk melindungi kepentingan mereka sendiri ke depannya. Sekarang, yang ironis adalah tidak hanya Tiongkok dan Rusia yang berpotensi memveto pemungutan suara Dewan Keamanan ini, tetapi juga Prancis. Dan awalnya Prancis akan mengirim kapal induk ke wilayah tersebut untuk mencoba memperkuat postur militer Barat terhadap Iran. Di sini kita melihat bahwa secara diplomatik, mereka mencoba mengurangi dampak dari resolusi ini, sehingga negara-negara Teluk pada dasarnya tidak dapat menggunakan diplomasi. Untuk menggunakan tatanan dunia berbasis aturan ini, untuk menggunakan institusi internasional demi membela kedaulatan mereka sendiri, yang terus-menerus dilemahkan oleh serangan Iran. Akan sangat menarik untuk melihat apa yang akan terjadi jika memang ada dengan resolusi yang diajukan oleh Bahrain ini. Sementara itu, Ariel, IRGC mengklaim telah menargetkan pusat komputasi awan Amazon di Bahrain hari ini.
Ini menyusul beberapa ancaman yang sebelumnya sudah dibuat IRGC terhadap fasilitas perusahaan teknologi Amerika di seluruh wilayah tersebut. Apakah ini merupakan tindak lanjut dari ancaman-ancaman itu? Sepertinya begitu. Mereka mengklaim bertanggung jawab hari ini atas serangan yang terjadi kemarin. Menurut otoritas Bahrain, terjadi kebakaran dan kerusakan pada sebuah fasilitas milik sebuah perusahaan. Namun mereka tidak mengidentifikasinya sebagai Amazon. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa pusat data cloud Amazon terkena serangan di Bahrain. Mereka mengancam 18 perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat yang menurut mereka teknologinya digunakan untuk mendukung upaya perang Amerika dan Israel melawan mereka. Dan mereka mengatakan jika ASRS atau Israel terus melakukan serangan pembunuhan terarah terhadap pejabat atau komandan kunci mereka setelah pukul 8 malam. Tadi malam, mereka akan menepati ancaman tersebut. Tampaknya mereka sudah melakukannya. Dan sekali lagi, Amazon hanyalah salah satu dari banyak perusahaan teknologi yang telah menerima ancaman. Sekarang kita harus menyatakan bahwa bukan hanya fasilitas produksi, lokasi penelitian, pusat data saja. Ketika mereka mengatakan akan menargetkan perusahaan teknologi, mereka maksudkan semua fasilitas mereka. Ini termasuk misalnya Apple juga ada dalam daftar itu. Toko-toko Apple. UEA memiliki 5 di antaranya di mal-mal di Abu Dhabi dan Dubai. Dan sekali lagi, ini menunjukkan bagaimana Iran menargetkan infrastruktur sipil dan memperluas cakupan serangan mereka, sekarang hingga juga mencakup perusahaan teknologi Amerika Serikat. Perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dan harus terus kita pantau. Terima kasih Ariel Osran, tetaplah bersama saya di studio.